Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM 24040300065, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas 1C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi telling time. Sebelum kita masuk ke inti dari materi ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenali istilah-istilah dalam sebuah jam. Nah, yang pertama ada AM. AM biasa digunakan ketika dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Yang kedua ada PM. PM biasa digunakan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Yang ketiga ada long hand, jarum panjang. Keempat ada short hand, jarum pendek. Kelima ada second hand, jarum detik. Yang keenam ada alarm clock atau jam beker. Yang ketujuh ada clock atau jam dinding. Yang kedelapan ada watch atau jam tangan. Sembilan ada hour, jam, minutes, menit, second, detik. O'clock biasa digunakan untuk ketika jam menunjukkan pas. Terus ada a quarter past biasa digunakan ke seperempat atau lewat 15 menit. Terus ada a quarter to kurang bias atau kurang lebih 15 menit. Terus ada a half past lewat 30 menit. Baik, kita masuk di kalimat pertama, yaitu dulu kalimat o'clock. Nah, o'clock biasa digunakan ketika jarum panjangnya pas pada angka 12. Maka dia akan menggunakan kalimat o'clock. Contohnya seperti jam 7.00. Contohnya seperti ini, jam 7.00. Jarum panjangnya ada di angka 12 dan ini jam 7.00. Maka dia akan menggunakan kalimat it's 7 o'clock. Mengapa dia menggunakan o'clock? Karena jarum panjangnya pas pada angka 12. Baik, kita masuk di kalimat kedua, yaitu kalimat pas. Pas biasa digunakan ketika jarum panjangnya berada pada menit pertama sampai menit 30. Kecuali ketika jarum panjangnya berada di menit ke-15, maka dia tetap menggunakan kalimat pas, namun di depannya akan bertambah quarter. Contohnya seperti ini. Ini kan jam 7.10. Jarum pendek berada di angka 7 dan jarum pendek berada di jam 7 lewat sedikit dan jarum panjangnya berada di angka 2. Nah, karena jarum panjangnya berada di angka 2 atau menit ke-10, maka dia akan menggunakan kalimat pas seperti ini. It's 10 minutes past 7. Yang menitsnya ditulis terlebih dahulu, lalu jamnya berada di belakang kalimat. Mengapa dia ada kalimat pas? Karena jarum panjang pada jam ini berada di angka 10. Nah, pas digunakan ketika jarum panjangnya berada dari angka 1 sampai ke angka 30, dari menit 30. Dari menit 1 sampai menit 30. Nah, kecuali ketika jarum panjangnya berada di angka 3, maka dia akan ditambah a quarter past. It's, dari tulisannya seperti ini. It's 10 minutes, maka akan ditambah a quarter. It's minutes a quarter past 7. Ditambah a quarter karena jarum panjang pada jam ini berada di angka 3 atau di menit ke-15, maka dia akan menggunakan it's 10 minutes quarter past 7. Baik, bismillah. Baik, kita masuk di kata ketiga, yaitu kata half. Half biasa digunakan ketika jarum panjang pada suatu jam berada di angka 6 atau di menit ke-30. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya jam 8:30. Jarum pendek pada jam ini berada di angka 8 lewat. Nah, sedangkan jarum panjangnya berada di angka 6 atau di menit ke-30. Karena jarum panjang pada jam ini berada di angka 6 atau di menit ke-30, maka dia akan menggunakan kalimat kata half. Ya, tulisannya seperti ini. It's a half past 8.
kita tidak perlu lagi menulis bahasa Inggris dari angka 30 karena dia sudah digantikan oleh kalimat half. Baik, kita masuk di kata ketiga, kata keempat, yaitu kata to. Kata to ini biasa digunakan dalam suatu jam ketika jarum panjang pada suatu jam berada di menit 31 sampai menit 59. Kecuali ketika jarum panjang dalam jam tersebut berada di angka 9 atau di menit ke-40, maka dia akan tetap menggunakan to. Namun di depan tuh dia akan ditambahkan quarter. Contohnya seperti jam 8.50. Nah, angka pendek pada jarum ini berada di angka 8 lewat atau sebentar lagi jam 9, dan jarum panjangnya berada di angka 10 atau di menit ke-50, maka dia akan menggunakan kalimat it's 10 to 9, jam 9 kurang 10 menit. Nah, ketika jarum panjang pada suatu jam tersebut berada di angka 9 atau di menit ke-45, maka dia akan ditulis seperti ini. It's a quarter to 9, jam 9 kurang 15 menit. Kita sudah tidak perlu lagi menulis angka bahasa Inggris dari 15 menit karena dia akan sudah digantikan a quarter. Maka baik, itu saja mungkin sedikit penjelasan tentang telling time dari saya. Jika ada kekurangan atau kurang jelas, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Jadi mohon dimaklumi ketika penjelasan saya tadi kurang maksimal atau kurang efektif, yaitu karena saya masih belajar. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.